Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Amalia Asri, NIM saya 2015-201010. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Abdurrahman. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pemeriksaan glukosa urin. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari glukosa urin. Jadi, glukosa urin itu adalah adanya glukosa di urin yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia sehingga keluar bersamaan dengan urin yang dipengaruhi oleh fungsi ginjal yang kurang baik. Jadi, fungsi pemeriksaan glukosa urin adalah untuk melihat kadar glukosa urin agar dapat mengetahui berat atau ringannya penyakit diabetes itu. Ada 3 metode dalam pemeriksaan glukosa urin. Metode yang pertama yaitu metode Benedict. Pemeriksaan urin dianjurkan memakai urin segar. Penderita diminta mengeluarkan urin ke penampang, kemudian ditutup dan dikirim ke laboratorium. Penderita yang sedang haid atau leukore dianjurkan untuk mengambil urin pecahan tengah atau midstream. Kateterisasi Pansky suprapubik untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Urin yang telah dikumpulkan harus segera diperiksa karena apabila ditunda atau disimpan akan menyebabkan perubahan susunan oleh kuman-kuman. Metode yang kedua yaitu metode carik celup. Carik celup berupa strip yang dilekati kertas berisi 2 macam enzim, yakni glukosa oksidase dan peroksidase, serta semacam zat O-tolidin yang akan berubah warna jika teroksidasi. Pemeriksaan glukosa urin metode carik celup menggunakan reagen strip yang dicelupkan ke dalam urin lalu diamati adanya perubahan warna yang terjadi pada reagen strip. Metode ini memberikan hasil semi kuantitatif. Metode yang ketiga yaitu metode Fehling. Reaksi Fehling terdiri dari 2 bagian, yakni Fehling A yang berisi larutan CuSO4 dan Fehling B yang berisi campuran larutan NaOH dan kalium tatrat. Metode ini yaitu metode manual, berprinsip dalam suasana alkali, glukosa mereduksi cupri menjadi cupri. Kemudian membentuk CuA2O yang mengendap dan berwarna merah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa urin. Ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu berupa pengaruh obat-obatan, alkohol, merokok, yaitu dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa suhu ruangan, waktu penundaan, volume urin yang diperiksa, dan jumlah pengawet. Alat dan bahan dalam pemeriksaan glukosa urin. Alatnya berupa tabung reaksi, lampu spiritus, penjepit kayu, gelas ukur, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yaitu CuSO4, 5H2O, asam nitrat, Na2CO3 anhidrat, aqueous, glucose strip, dan urin sewaktu. Yang pertama, prosedur kerja Benedict. 1. Pembuatan reagen larutan 17,3 gram CuSO4 5H2O dalam 100 ml aqueous dengan pemanasan larutan 173 gram natrium sitrat dan 100 gram Na2CO3 hidrat dalam 600 ml aqueous. Panaskan kemudian saring perlahan-lahan dengan adukan yang konstan, tambahkan larutan aqueous sehingga mencapai volume 1000 ml. 2. Masukkan 2,5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. 3. Masukkan 2,25 ml atau 4 tetes urin dan campurkan. 4. Letakkan dalam penanas air mendidih selama 2-3 menit. Angkat dan langsung baca.
6. Glukosa dan fruktosa memiliki sifat pereduksi sehingga warna benedik akan berubah yang disertai merah dan endapan semakin banyak. Berdasarkan hasil yang didapat, warna biru menunjukkan negatif, sedangkan semakin ke kanan warna semakin menuju merah dan keadaan semakin banyak yang menandakan bahwa kadar glukosa pun semakin banyak. 2. Glukotes strip atau dipstik urin. Sebelumnya, pemeriksaan menggunakan dipstik atau strip urin tidak hanya memberikan informasi tentang glukosa saja, namun juga memberikan informasi hasil pemeriksaan lainnya, di antaranya seperti pH, protein, bilirubin, leukosit, nitrit, dan lain-lain. Cara melakukannya, yang pertama, celupkan strip ke dalam urin selama 30 detik. Yang kedua, baca hasil tersebut dengan membandingkan warna yang didapat dengan warna standar. Membaca hasil pemeriksaan menggunakan dipstik strip. Yang pertama, pH. Tingkat pH urin adalah terkait dengan keseimbangan asam basa yang dipertahankan oleh tubuh. Oleh karena itu, konsumsi makanan asam atau dasar serta terjadinya kondisi tubuh yang menghasilkan asam atau basa secara langsung akan mempengaruhi pH urin. Dalam beberapa keadaan, urin terlalu asam atau basa menghasilkan kristal. Kedua, berat jenis. Berat jenis menentukan konsentrasi urin. Hal ini dapat mengukur proporsi zat terlarut dalam urin bila dibandingkan dengan air murni. Menentukan berat jenis ini berguna bila ingin mendeteksi zat tertentu dalam sampel urin. Misalnya, jika Anda menduga bahwa pasien mengeluarkan sejumlah zat protein dalam urin pertama saat pagi hari adalah sampel terbaik. 3. Protein. Albumin biasanya jenis senyawa protein pertama yang diekskresikan dalam urin setiap kali ada masalah ginjal. Jenis lain dari senyawa protein yang tidak terdeteksi dalam strip dan dapat diukur melalui tes protein urin yang berbeda. Kondisi biasanya menghasilkan jumlah tinggi protein dalam urin termasuk preeklamsia, multiple myeloma, peradangan, luka saluran kemih, keganasan, dan gangguan lain yang merusak sel-sel darah merah. 4. Glukosa. Glukosa tidak harus dalam urin, namun dalam beberapa keadaan, ambang ginjal memungkinkan ekskresi glukosa dalam urin ketika kadar glukosa darah terlalu tinggi. Kondisi yang dapat menyebabkan glukosuria adalah kehamilan, diabetes mellitus, penyakit hati, dan gangguan hormonal. 5. Keton. Seperti glukosa, keton tidak harus hadir dalam urin. Keton merupakan hasil metabolisme lemak dan mereka membentuk setiap kali ada tidak cukup karbohidrat hadir untuk produksi energi. Keton juga terbentuk ketika tingkat insulin tidak cukup untuk memenuhi metabolisme karbohidrat, sehingga ada tubuh hanya menggunakan lemak untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Kondisi lain yang menghasilkan keton dalam urin adalah diabetes mellitus, sering muntah, olahraga berat, dan diet protein tinggi. 6. Eritrosit. Kehadiran darah dalam urin disebut hematuria dan ini biasanya terjadi ketika ada cedera pada saluran kemih. Kondisi lain yang dapat menyebabkan hematuria termasuk merokok, olahraga berat, masalah ginjal, dan trauma. 7. Leukosit ekstrasel. Leukosit esterase adalah enzim yang diproduksi oleh sel-sel darah putih. Biasanya ada sel-sel darah putih hadir dalam urin, tetapi tidak selalu. Ketika ada banyak sel darah putih hadir dalam urin tingkat leukosit, esterase mengangkat dan dapat dideteksi pada strip sel darah putih dalam peningkatan dalam menanggapi infeksi saluran kemih. 8. Bilirubin. Bilirubin adalah bagian dari empedu yang merupakan cairan kuning disekresikan ke dalam usus untuk membantu pencernaan. Bilirubin adalah produk limbah yang dihasilkan oleh hati. Ini tidak harus hadir dalam sampel urin normal, tetapi sesekali terdeteksi, itu dapat mencerminkan adanya penyakit hati. 9. Urobilinogen.
Urobilinogen terbentuk dari bilirubin. Hal ini disekresikan dalam urin dalam jumlah kecil. Tingkat urobilinogen tinggi dalam urin dapat menandakan penyakit hati dan kondisi lain yang dapat menyebabkan kerusakan RBC. Bagi orang-orang dengan masalah hati dan tanda-tanda yang jelas dari disfungsi hati, tidak hanya urobilinogen dapat menunjukkan adanya obstruksi hati atau empedu. 10. Nitrit. Ketika infeksi bakteri hadir di saluran kemih, flora bakteri dapat mengubah senyawa nitrat untuk nitrit. Namun, deteksi nitrit dalam urin tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk penentuan ISK karena beberapa orang masih dapat memiliki UTI dengan hasil nitrit negatif. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil laboratorium. Pertama, penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kedua, stres berupa fisik, emosional, demam, infeksi, trauma, tirasaring, obesitas dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Aktivitas berlebihan dan muntah dapat menurunkan kadar glukosa darah. Hipoglikemik dapat menunjukkan kadar glukosa darah. Yang keempat, usia. Orang lansia memiliki kadar glukosa darah yang lebih tinggi. Sekresi insulin menurun karena proses penuaan. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya tentang pemeriksaan glukosa urin. Terima kasih banyak.